Esikes ada pundi kredito singa uang mi krediwan pinjamin dan lain sebagainya. Saya lihat di TikTok, di Instagram, mereka itu tidak ada DC lapangan dan mereka juga disampaikan semi legal. Kurang lebih seperti itulah teman-teman semuanya. Pertanyaan demi pertanyaan yang muncul kepada saya. Teman-teman semuanya, apakah Anda juga menyatakan hal yang sama teman-teman? Biar saya jelaskan dan biar saya terangkan lebih detail, terutama untuk teman-temanku yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di aplikasi yang saya sampaikan tadi. Biar tidak ada lagi informasi-informasi yang sesat, hal-hal yang tidak perlu malah Anda perlu-perlukan. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa yang belum mensupport silahkan disupport dulu teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktu untuk mensupport, mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang ya. Harapan saya masih bisa tetap bertahan mengedukasi di tahun 2026 nanti ya teman-teman. Karena saya yakin banget pinjol belum berhenti sampai di sini. Pinjol pastinya akan makin ganas dan makin parah, bahkan korban mereka pun bisa jadi di luar kendali dan di luar dugaan. Oke, teman-teman semuanya gitu loh. Saya paham yang Anda tonton bukan hanya semata YouTube saja, bukan semata channel saya saja, tapi banyak di luar sana orang-orang juga melakukan edukasi. Ya, tujuannya sih baik sih teman-teman semuanya ya. Tujuannya baik, tujuannya adalah bagaimana membukakan pemikiran Anda yang sudah lama tertutup gara-gara ketakutan, mungkin karena ada FC lapangan, karena ada DC lapangan, karena ada pihak ketiga dan lain segala macam. Tapi banyak juga akun-akun yang tidak bertanggung jawab teman-teman, yang mana akun tersebut mungkin berkedok edukasi juga. Mereka mengedukasi, membukakan pemikiran teman-teman, tapi sekalian juga membuka isi dompet Anda gitu loh, dengan mereka menawarkan jasa-jasa mereka, mulai dari backup data, pengalihan data, penghapusan data, pelunasan data, bahkan sampai penghapusan slick checking. Oke. Dan tadi yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman, itu sangat banyak orang-orang yang bertanya sama saya. Seakan-akan Anda masuk kepada saya mencari sebuah perbandingan melalui video yang telah diupload orang-orang. Orang-orang itu mengupload video itu bukan suara yang mereka keluarkan kayak saya ini. Saya bikin video langsung saya sampaikan, enggak. Orang itu mengambil gambarnya berbeda, isi tulisannya juga berbeda gitu loh. Jadi seakan-akan narasi yang mereka terbitkan itu, hal-hal itu pun semuanya benar. Oke, teman-teman semuanya, sampai detik ini ya, saya batasi dulu teman-teman semuanya, tidak ada pinjol yang namanya semi legal sampai detik ini. Saya 7 tahun sudah di sini, hampir 8 tahun teman-teman gitu loh. Belum ada saya temukan pinjol itu yang bernama semi legal, apalagi semi ilegal. Pinjol itu hanya terbagi menjadi dua kalau dulu ya, kita ambil dulu. Dulu memang OJK sempat membagi, waktu itu moratoriumnya belum ditutup ya, sebelum COVID-19. Setelah COVID kan OJK malah mencabut moratorium itu gitu ya kan. Tapi pas di COVID itu OJK menutup karena memang tidak ada lagi OJK melakukan penambahan untuk pinjol berizin kalau saat ini sudah dibuka. Jadi waktu itu OJK hanya membagi pinjol itu menjadi dua, terdaftar dan terverifikasi. Ya, dua-duanya di bawah naungan OJK. Cuman ada perbedaan antara terdaftar dan terverifikasi. Untuk pinjol yang terdaftar, mereka silahkan menjalankan bisnis mereka, menjalankan usaha mereka di Indonesia dengan aturan yang telah diterapkan OJK, dan semua fasilitas pun juga diberikan oleh OJK, tapi dengan catatan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, mereka wajib ya mengajukan kepada OJK untuk syarat terverifikasi. Nanti OJK akan melakukan peninjauan ulang atau penilaian ulang layak atau tidak mereka diverifikasi. Ya, itu untuk pinjol yang pertama yang terdaftar. Yang kedua adalah terverifikasi. Kalau untuk terverifikasi mereka sama dengan terdaftar, tapi bedanya mereka tidak perlu lagi ada batasan-batasan kecuali mereka melakukan pelanggaran.
Jadi mereka itu bisa menjalankan usaha atau bisnis di Indonesia dengan semua aturan dari OJK, dengan semua fasilitas yang diberikan juga, tanpa perlu ada pengajuan setelah 1 tahun. Dibagi menjadi 2, itu aja, pinjol legal. Ya, sekarang sejak OJK mengganti nama pinjol menjadi pindar, ya, di awal tahun 2025 atau di akhir tahun 2024, OJK mengganti nama pinjol legal ini menjadi pindar, pinjaman daring. Ya, sementara yang bernama pinjol itu adalah ilegal. OJK membagi 2. Selagi Anda menyebut namanya pinjol berarti ilegal. Kalau Anda menyebut namanya pindar, pinjaman daring, berarti legal. Ini hanya istilah penyebutan saja. OJK alasannya waktu itu hanya semata untuk menghilangkan konotasi negatif di tengah masyarakat. Image negatif di tengah masyarakat. Itu tujuan OJK. Jadi dibagilah pinjol ini menjadi 2. Pindar 1, pinjol 1. Pinjol yang ilegal, pindar yang legal. Jadi nggak ada istilah bahasa-bahasa semi-legal. Istilah semi-legal ini hanya dipakai oleh mereka-mereka yang berkepentingan lain. Mereka yang menginginkan untuk membuka isi dompetmu, memanfaatkan duitmu, menawarkan jasa mereka, supaya lebih tertarik, supaya lebih menarik, penggunaan bahasanya dipercanggih dengan dalih semi tadi. Ya, nanti baru mereka tawarkan, hapus data lah, pengalihan lah, backup data lah, dikuasakan lah, macam-macam. Yang penting ujung-ujungnya duit. Kalaupun tidak ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya pakai data Anda meminjam di aplikasi lain dengan sistem bagi hasil. Pasti arahnya tetap ke sana. Dan bahasa semi-semi legal ini orang-orang seperti itulah yang mengeluarkan. Sementara OJK sendiri di lembaga resmi sendiri tidak ada istilah pinjol semi legal. Oke? Paham ya teman-teman semuanya. Habis itu masuk kepada soal DC lapangan. Kenapa mereka dibilangin semi legal oleh para si perampok online tadi? Kita sebut aja perampok online ya. Perampok online tadi. Kenapa mereka sebut itu adalah semi legal? Karena mereka mau mengelabui pemikiran Anda untuk mengajak Anda supaya melakukan peminjaman lagi. Apalagi Anda yang saat ini mungkin sedang terjerat atau bukan terjerat ya, Anda sudah melakukan peminjaman seperti di Akulaku, seperti di Kredivo, seperti di Shopee. Ya, 3 aplikasi besar ini adalah aplikasi yang menjadi patokan oleh pinjol-pinjol legal. Dan para si penipu sangat mengincar Anda yang sudah pernah meminjam di 3 aplikasi ini. Mereka beranggapan data Anda data segar. Dan untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda lebih yakin lagi, dipakailah istilah semi legal dengan dalih mereka tidak ada FC lapangan atau DC lapangan. Itu tujuan mereka. Makanya teman-teman itu jangan terlalu mudah percaya dengan kata-kata yang menyampaikan semi itu nggak ada. Ya, habis itu kalau patokannya hanya sebatas FC lapangan, DC lapangan, adapun DC lapangan itu belum tentu ke tempatmu. Jadi rasa saya kalau teman-teman bertanya, "Bang, ini pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3, pinjol 4, pinjol 5, mana aja nih yang punya FC lapangan?" Rasa saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan teman-temanku. Tidak perlu dijadikan sebagai bahan patokan awal. Istilahnya, wah nanti kalau saya nggak bayar mereka datang ke rumah. Nanti kalau ini dia bisa kacau nih, ini segala macam. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman, jangan katakan tidak mau bayar, tapi tanyakan ke diri Anda tidak mau atau benar tidak mampu. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Jadi tidak bisa itu disamakan antara tidak mau dan tidak mampu. Kalau teman-teman bilangin saya benar-benar tidak mampu loh bang. Kalau kamu benar-benar tidak mampu, harusnya FC lapangan bukan jadi pengganggu. Ya kan? Kalau kamu benar-benar sudah tidak sanggup, harusnya FC lapangan bukan kamu khawatirkan. Tapi hari ini kamu khawatir akan DC lapangan, berarti kamu tidak mau bayar. Ya. Kalau kamu enggak bang, saya tidak mampu bang, cuma saya nggak pengen orang tua tahu, suami tahu. Mau tidak mau, kamu harus jujur. Kamu harus terbuka. Jadi kamu tidak perlu membebankan dirimu lagi dengan menakuti kalau seandainya DC datang atau FC datang, saya diusir nih dari rumah. Kamu tidak perlu membesar-besarkan hal ini lagi. Jadi kamu cukup melangkah maju buat ke depan, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan, tanpa peduli mereka mau ada DC lapangan, mau ada FC lapangan, terserah. Yang namanya sudah tidak mampu, kita mau apa lagi?
toleh kanan kiri muka belakang atas bawah, memang duitnya nggak ada. Ya, ini bukan soal niat buruk kita gitu loh, tapi memang faktanya keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, teman-teman semuanya, jadi sudahlah gitu loh. Jangan tertipu daya lagi dengan bahasa-bahasa, "Bang, benar nggak sih pinjol ini semi? Benar nggak sih pinjol ini nggak ada FC lapangan, berarti mereka semi legal?" Udahlah gitu loh. Ya, jangan mau diperbuat. Sebentar lagi kita tahun 2026 loh. Perasaan saya dari tahun 2023, 2024, ini mau 2026. Masa bahasa-bahasa seperti ini masih juga mempengaruhi teman-teman semuanya. Saya paham banget, teman-teman itu orang hebat loh semuanya. Bahkan nggak tanggung, ada yang S1, S2, bahkan luar biasa loh. Tapi pemikiran teman-teman tadi, kehebatan teman-teman, kepintaran Anda tadi tertutup hanya semata si A tahu, si B tahu, si C tahu. Semata itu gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau Anda sudah jujur, Anda sudah terbuka, semuanya tidak akan ada menjadi beban berat, dan kamu pun akan dijauhkan potensi kena dari penipuan. Ya, teman-temanku, jadi walaupun Anda tidak mampu bayar hari ini, tidak sanggup bayar hari ini, jangan jadikan FC lapangan penghambat, jangan jadikan bahasa-bahasa semi legal ini sebagai thumbnail untuk menyenangkan hati Anda gitu loh. Nggak boleh, teman-teman semua. Jadi kita hadapi aja. Kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah, mereka mau datang silahkan. Kita tinggal cari penyebab kenapa ya saya begitu ketakutan kalau ada kunjungan FC lapangan. Oh, ternyata saya belum sempat jujur nih sama orang tua, saya belum terbuka nih sama suami. Cari aja waktu-waktu tertentunya. Yang jelas, fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Oke, teman-temanku, mudah-mudahan sesingkat video ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Saya harap kedepannya tidak ada perlu khawatir lagi, tidak usah takut lagi, tidak usah cemas lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.